Teman-teman, saya akan mengajak Anda melakukan perjalanan dari Desa Beruge Darat, Kabupaten Penukal Aba Pematang Ilir atau Pali, menuju ke Kabupaten Muara Enim. Ini kita mulai melakukan perjalanan dari Desa Beruge Darat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Perjalanan kita menempuh kurang lebih waktu 1 jaman lah ya, kalau tidak macet. Ini Desa Beruge Darat namanya. Ini pecahan dari Desa Benuang. Jadi dulu satu desa, sekarang dipecah jadi 2 desa. Di depan sini nanti ada perempatan. Itu perempatan jalan logging atau angkutan kayu PT Musi Hutan Persada. Nah, ini yang ke kanan ke kiri ini angkutan kayu ya. Nah, di depan ini ada kayak gorong-gorong, di atas itu jalan ya, jalan angkutan khusus batubara. Jadi angkutan batubara lewat sana, dia nggak lewat jalan negara lagi. Ini kita akan tiba di Desa Talang Bulang. Jadi desanya emang nggak begitu jauh ya, antara Talang Bulang, Desa Beruge Darat. Ini kita di Desa Talang Bulang, masih di wilayah Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Di depan sana nanti ada pertigaan. Nah, itu di atas itu ada papan petunjuk ya, ada ke Pendopo, ada ke Simpang Blimbing. Nah, ini pertigaan, sebenarnya perempatan lurus itu bisa ke Teluk Lubuk. Ke kanan ini ke Pendopo, Kabupaten Pali. Ke kiri ini kita mau ke Simpang Blimbing atau Desa Cinta Kasih ya. Kalau mau ke Palembang, ke Muara Enim kita lewat jalan ini. Kawasan ini udah cukup ramai ya, udah cukup berkembang pesat, terutama kegiatan ekonomi. Karena di depan sini ada Indomaret, ada Alfamart, jadi cukup ramai. Itu tampak dari kejauhan itu ada gerbang, itulah gerbang perbatasan Kabupaten Pali. Ini gerbang masuk ya kalau dari sana, kalau di sini gerbang keluar. Nah, ini udah masuk Kabupaten Muara Enim kalau secara wilayah ya, tapi desanya namanya Desa Teluk Lubuk. Ini di depan kita ini jembatan. Jadi jembatan ini cukup terkenal, jembatan Teluk Lubuk yang melintasi atau menyeberangi Sungai Lematang. Dulu sebelum ada jembatan ini, orang-orang menyeberang itu menggunakan ponton. Mungkin kan pernah Anda dengar ponton itu semacam kayak angkutan batubara yang nggak ada dindingnya gitu ya. Sekarang udah lancar. Ini saya bersama keluarga melakukan perjalanan menuju Muara Enim. Sebenarnya tujuan akhir kita adalah ke Pagar Alam. Ini kita udah sampai ke Simpang Blimbing atau Desa Cinta Kasih. Cukup terkenal simpang ini. Simpang mau ke Kabupaten Pali kalau dari Palembang ya. Ini namanya Simpang Blimbing. Nah, ke kiri itu ke Palembang, ke kanan ke Muara Enim. Muara Enim, Tanjung Enim, Lahat, Pagar Alam. Ini selalu jadi pusat kemacetan. Karena ini sebelah kiri tadi itu udah dekat dengan rel kereta api. Setiap ada kereta api lewat pasti macet panjang di sini. Karena kereta apinya panjang dan lama biasanya. Kadang juga ada yang ngambil jalur ini biasanya ya. Tapi sekarang udah sering tertibkan, jadi udah mulai berkurang yang ngambil jalur males ngantri sehingga lebih cepat. Jadi sarannya kepada teman-teman, biasakan ngantri kalau lagi kereta api lewat biar nggak menimbulkan kemacetan yang panjang. Ini panjang banget nih antriannya nih. Kadang sampai berpuluh-puluh kilo, ini termasuk pendek nih, terutama yang dari arah Palembang sana ya. Ini kita lanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Muara Enim. Daerah sini saya jarang lewat karena saya memang perginya biasanya ke arah Palembang. Jadi saya nggak begitu apal ya nama-nama desa ataupun kecamatan yang ada di sepanjang jalan ini. Nah, seperti ini saya nggak tahu nih desa apa nih. Saya taunya ada ada Penanggiran, ada Desa Tanjung Terang, saya lupa. Ini saya ingat tuh ada Penanggiran, terus nanti ada Kecamatan Gunung Megang, ada Hujan Mas. Tapi saya nggak begitu hafal ya. Jadi bagi Anda yang tahu dan hafal daerahnya atau nama desanya, nama kecamatan, silakan komentar ya. Karena saya memang jarang lewat jalan ini. Ini kita lanjutkan perjalanan kita menuju Kabupaten Muara Enim. Ini kita memasuki lagi perkampungan. Apakah ini masuk Kecamatan Gunung Megang atau belum? Karena ini kan kawasan udah lama ya, jadi memang banyak perkampungan, udah kecamatan atau kampung gitu kan, yang memang banyak di sepanjang jalan ini.
Ini jalannya, jembatannya 2, biasanya itu jembatan baru dibangun ya, karena jembatan lamanya itu kecil atau sempit, jadi dibangun 2 jembatan, dibangun jembatan baru sehingga ada 2 jembatan seperti itu. Ini kita terus perjalanan. Ini ada perkampungan lagi, nggak tahu namanya apa. Yang tahu silakan komen ya. Perjalanannya cukup mengasihkan karena jalannya agak berliku-liku ya. Kalau lurus saja mungkin membosankan. Walaupun ada nanti di satu daerah nanti itu jalannya lurus banget. Ini anak-anak pada menghibur diri karena bosan menunggu antrian di rel kereta api. Nah, ini kita udah lewat rel kereta api. Jadi memang sepanjang jalan ini banyak terdapat rel kereta api. Tadi di Simpang Blimbing tadi 1, itu belum kita ke arah Palembang ya. Ini 1 lagi, nanti di depan ada berapa lagi. Nah, ini panjang lagi antrian mobilnya. Setiap ada perlintasan kereta api itu pasti panjang antrian mobilnya. Tuh Anda bisa lihat tuh, gak habis kan? Karena memang kadang kereta apinya itu memang panjang dan jalannya kan lambat. Sementara volume kendaraan di jalan raya ini memang sudah padat kayak antara Palembang sampai ke Muara Enim, malah sampai ke Lubuk Linggau itu memang jumlah kendaraan tuh semakin padat dari tahun ke tahun. Jadi begitu ada ngantri kereta api lewat, sudah semakin lama ngantrinya, semakin panjang antrian mobil. Itulah yang kadang membuat macet ya. Nah, ini ada perkampungan lagi. Ini udah Kecamatan Gunung Megang ini. Jadi Kecamatan Gunung Megang ini termasuk kecamatan yang mungkin udah lama karena setahu saya ini termasuk kecamatan yang besar di Kabupaten Muara Enim. Sebagai informasi, Kabupaten Muara Enim itu dulu kabupaten saya. Sebelum itu bahas itu, ini flyover. Jadi di bawah ini adalah rel kereta api. Harusnya semua rel kereta api itu dibuatkan flyover seperti ini. Tapi mungkin belum semua kali ya, rencananya mungkin harusnya dibuatkan semua biar nggak menimbulkan kemacetan seperti tadi. Jadi sekedar informasi, dulu ini namanya tebing pembantaian apa tebing pembayatan, relnya tuh agak turun ke bawah kayak gitu kan. Informasinya di sana ada semacam jurang atau apa, tempat pembuangan orang-orang zaman dulu ya yang dibunuh pada masa PKI. Itu cerita atau dongeng saya nggak ngerti ya, tapi makanya disebut tebing pembantaian, tebing pembayatan. Setelah flyover ini yang saya bilang jalan lurus. Ini jalannya lurus banget sampai berapa puluh kilometer, ini sangat lurus jalannya. Jadi kembali lagi ke masalah Gunung Megang tadi, itu termasuk kecamatan yang udah lama dan besar. Karena ada orang-orang di kampung saya dulu ada yang udah kalau sekolah SMP, sekolah SMA tuh udah ke Gunung Megang. Selain ke Pendopo Talang Ubi yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Pali. Itu sebelum Pali itu pecah dari Kabupaten Muara Enim. Jadi kecamatan Gunung Megang itu memang udah lama dan besar. Nah, ini ada rel kereta api lagi. Jadi udah 2 dengan yang tadi ya, 3 kalau dengan Simpang Blimbing tadi udah 3. Ini apakah ini Ujan Mas ya? Ini desa Ujan Mas. Jadi Ujan Mas itu dia desanya itu nempel dengan rel kereta api dekat banget sama kayak Simpang Blimbing. Saya nggak tahu Ujan Mas ini masuk kecamatan atau desa ya. Pokoknya saya nggak hafal, bagi yang hafal tolong komentar ya. Ini Ujan Mas. Dan kenapa disebut hujan emas juga saya nggak tahu, mungkin apakah dulu memang pernah terjadi hujan emas di sini atau maksudnya apa sejarahnya, yang juga tahu silakan komen kenapa dibilang hujan emas. Di sini di Ujan Mas ini terkenal dengan penghasil duku ya, dukunya yang manis, duku Ujan Mas. Ini kampungnya juga cukup panjang karena ini memang perkampungan lama ya, sama kayak Gunung Megang tadi juga panjang ya. Jadi sepanjang jalan ini emang udah banyak rumah dan kampung-kampung. Karena Ujan Mas itu emang dari dulu udah lama. Ada Ujan Mas, ada lagi Kepur apa nama desanya. Cuman posisi persisnya di mana saya juga nggak begitu paham ya. Ini kita lanjutkan menuju Muara Enim. Perjalanannya sih cukup mengasihkan, nggak membosankan karena memang jalannya berliku-liku ya. Kalau dia lurus terus juga mungkin agak membosankan. Nanti kita lewat di pinggir Sungai Lematang, tuh ada sawah-sawah juga. Jadi kalau bagi Anda yang pertama kali ke sini juga cukup mengasihkan. Apalagi kalau nanti dari Muara Enim ke Lahat. Video setelah ini ada perjalanan kami dari Muara Enim ke Lahat. Kita akan melewati Gunung Jempol atau Gunung Tunjuk orang nyebutnya, karena bentuknya memang agak unik. Anda lihat di video berikutnya. Sekarang perjalanan kita menuju ke Kabupaten Muara Enim.
Ini juga kampung apa lagi saya juga kurang tahu namanya. Yang jelas memang banyak perkampungan antara Simpang Belimbing sampai ke Kabupaten Muara Enim. Belimbing tadi juga itu masuk Muara Enim. Kabupaten Muara Enim itu memang luas ya wilayahnya. Apalagi dulu belum pecah dengan Kabupaten Pali. Jadi kabupatennya itu wilayahnya itu Kabupaten Pali yang sekarang masuk Muara Enim. Terus Prabu Muli dulu itu kalau nggak salah sebelum menjadi kota administratif sendiri itu masuk wilayah Muara Enim. Kemudian setelah Muara Enim itu ada namanya Lembah atau apa, pokoknya sudah berbatasan dengan Indralaya itu masih masuk Muara Enim. Tapi sekarang kalau nggak salah infonya setelah Prabu Muli itu nggak masuk wilayah Muara Enim lagi, tapi masuk wilayah Ogan Ilir, udah bergabung ke sana kalau nggak salah ya secara administratifnya. Karena memang kalau ke Muara Enim jauh, sedangkan kalau ke Ogan Ilir itu lebih dekat mereka. Ini kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, itu ada selamat datang di kota Muara Enim. Jadi kita udah tiba di kota Muara Enim. Beginilah kondisi kotanya. Ini baru masuk ini ya wilayahnya ya, belum nyampe ke kotanya ya. Ibaratnya Muara Enim bagian luarnya. Di depan sini kalau nggak salah ada simpang lagi ya, dan itu ke kanan tuh namanya ke Islamic Center, ke kiri kemana itu saya kurang hafal juga. Karena memang saya jarang ya ke Muara Enim ya. Karena memang kegiatan saya tinggal saya di Palembang. Ke Muara Enim tuh kalau ada acara-acara tertentu aja. Kayak gini kan lagi pergi, ini lagi mau liburan ke Pagar Alam atau ada acara keluarga kayak gitu paling gitu. Jadi nggak begitu hafal wilayah Muara Enim itu, tapi tahu karena pernah beberapa kali ya, tapi nggak begitu hafal gitu. Nah, ini udah mulai memasuki kotanya, udah mulai ada ruko-rukonya di sini. Di sebelah kanan ini sebelum ini tadi ada pom bensin juga. Jadi kalau masuk Muara Enim ada pom bensinnya. Jangan khawatir, Anda di sini ada pom bensin begitu masuk ya, kalau misalnya Anda kehabisan minyak. Terus nanti di dalam kota Muara Enimnya juga ada pom bensin juga. Inilah kotanya, kota Muara Enim. Dia lebih ke kota administratif ya, kota pemerintahan. Makanya kalau bicara perkembangan wilayah kota atau secara ekonominya, dia agak lambat dibandingkan Prabu Muli. Kalau Prabu Muli aja sekarang kan secara ekonominya pesat banget, dari kota yang dulu kagum dengan Muara Enim terus menjadi kota administratif. Ekonominya berkembang, sekarang udah ada mall juga. Memang secara ekonomi pesat. Kalau Muara Enim ini lebih ke kota pemerintahan ya. Jadi kemajuan ekonominya, pasar-pasarnya masih pasar tradisional. Ini kawasan sport center Gor Pancasila. Nah, ini namanya Gor Pancasila. Jadi menurut info ini kalau sore-sore selalu ramai, hari libur juga ramai, tempat warga Muara Enim melakukan aktivitas olahraga dan mungkin berkumpul ya, terutama tempat anak-anak mudanya ya. Ini cukup asri, banyak tanaman di sepanjang jalan ini sampai menuju ke kota Muara Enimnya. Muara Enim ini kota tua yang cukup terkenal dari dulu ya. Jadi di Muara Enim ini boleh dibilang persimpangan ya. Kalau Anda dari arah Lampung terus menuju ke Tanjung Enim, nanti ketemunya kota Muara Enim ini. Di Muara Enim ini ada persimpangan. Ada yang bisa ke sini, ke arah sini, ke arah kita datang itu ke arah Palembang. Ada yang ke arah Pagar Alam Lahat itu ke Linggau, bisa mau ke Bengkulu, bisa mau ke Jambi juga. Nah, di depan ini ada air mancur. Kalau kita lurus ke sana, kita lewat kota Muara Enimnya. Kita lewat jembatan, ada sungai di sana, kita lewat kota Muara Enim. Tapi kita belok kiri sini, karena kalau lewat kotanya kadang sering macet juga ya. Jalannya nggak begitu lebar, terus udah padat ya, karena di situ ada pasarnya. Jadi biasanya orang kalau mau ke Lahat, ke Pagar Alam lebih memilih lewat kiri sini. Ini namanya boleh dibilang lingkar luar ya. Kita lewat Muara Enim tapi lewat pinggirannya. Jadi ini kita menuju ke sana, ini arah ke Tanjung Enim ya. Jadi kalau kita terus ke sana tuh tembusnya ke Tanjung Enim. Tanjung Enim itu kayaknya bukan kabupaten ya, bagian dari Muara Enim juga ya. Mungkin kabupatennya masuk Kabupaten Muara Enim juga. Saya kurang ini juga ya, kurang tahu juga. Anda silakan Google aja ya. Tanjung Enim, jelas kesana itu Tanjung Enim. Tuh di atas tuh ada jembatan Enim 2. Muara Enim. Jadi di bawah ini sungai. Kalau lewat yang tadi, yang setelah air mancur tadi, kita lewat jembatan seperti ini juga. Di atas yang sungai yang sama ini. Cuma bedanya ini kita lewat pinggiran, lewat luar. Kalau di sana tadi lewat tengah kota kita. Demikian video ini, semoga bermanfaat bagi Anda semua.